Nina adalah seorang wanita cantik yang sedang belanja untuk kebutuhan sehari-hari di supermarket. Tetapi ketika akan membayar, ternyata uangnya tak cukup untuk membayar seluruh barang yang ia bawa tersebut. Alhasil, Nina pun menaruh kembali beberapa barang yang dikira kurang ia butuhkan. Dari sini kita tahu bahwa Nina kesulitan keuangan di kehidupannya. Di jalan pulang secara nggak sengaja, sebuah mobil mewah gaspol di dekatnya dan menyempratkan air ke arah Nina. Sang Sultan itu langsung keluar meminta maaf pada Nina dan berniat akan mengganti rugi dengan menawarkan uang $1.500. Alih-alih menerima uang itu, Nina malah tersinggung dan menganggap Sang Sultan telah merendahkan martabatnya. Sekembalinya ke rumah, ia langsung menemui suaminya yang bernama Alex. Dan Alex ini bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi. Mereka lalu mendapat surat dari bank yang menyatakan jika Alex telah nunggak bayaran cicilan dan tenggang waktunya hampir habis. Dan jika tidak segera melunasinya, maka mereka akan dituntut atau bahkan dipenjarakan oleh pihak bank. Setelah membaca surat itu, Alex membentak Nina. Dia marah kepada pihak bank tapi melampiaskan amarahnya kepada istri cantiknya itu. Alex lalu menyalahkan Nina yang tidak mengingatkannya untuk membayar hutang tersebut. Nina pun mulai menangis karena faktanya Nina tidak tahu mengenai utang itu, dan Alex tak pernah menceritakan apa-apa sebelumnya. Merasa tak tega, Alex lalu meminta maaf dengan cara yang lemah lembut, yang berlanjut dengan adegan perpusrengan yang kita tunggu-tunggu. Di tempat lain, seorang pria kaya bernama Sergei dan sang istri bernama Tamara hidup bergelimangan harta dan serba berkecukupan. Nyatanya, uang tak selamanya membawa ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban di kehidupan seseorang. Terbukti dari keluarga Sergei yang sering cekcok di mana sang istri selalu ngomel karena Sergei terlalu sibuk cari cuan dan sering kali nganggurin kacang coklatnya ketika malam Jumat datang. Sepulang kerja, Alex menyuruh Nina pergi ke bank karena saat itu pihak bank sedang membutuhkan seseorang penerjemah di saat meeting tender penting. Alex menambahkan agar Nina berusaha memujuk pihak bank supaya memundurkan tenggang waktu pembayaran pinjaman mereka. Setibanya di sana, dia dibawa ke kantor pajak bank dan betapa terkejutnya Nina. Ternyata manajer di sana adalah Sultan tempo hari yang menyempratkan air kepadanya. Keadaan jadi sedikit canggung bagi keduanya. Akan tetapi meeting berlanjut dan Nina pun melaksanakan perannya sebagai penerjemah. Setelah meeting itu selesai, Sergei mengajak klien dari Cinanya itu main judai di kasino. Sergei lalu memuji Nina yang telah bekerja dengan sangat baik. Jadi dia memberinya 2 chip kasino sebagai bonus untuk dimainkan. Dengan jurusnya, Nina bertaruh di angka 0. Dan tanpa disangka, Nina memenangkan $7.000 dalam sekejap. Namun dasar pemula yang emang biasa maruk, Nina malah bertaruh lagi dengan seluruh uangnya. Dan kali ini kalah total. Alhasil semua uangnya kini raib di gondol bandar. Mereka lalu lanjut main bowling untuk bersenang-senang sembari melupakan kekalahan tadi. Terlihat jelas jika Sergei nampaknya mulai kepincut dengan Nina. Maka dari itu malam itu juga Sergei mengajaknya untuk makan malam berdua. Kesempatan itu Nina gunakan untuk melobi Sergei agar memberi keringanan pada hutang Alex. Tapi rupanya Sergei gak suka berbicara tentang pekerjaan sambil makan. Namun tiba-tiba Sergei berubah pikiran dan bilang dia akan membantu Nina, asalkan Nina mau servis rudal balistiknya 1 malam saja. Nina pun menjadi sangat marah sehingga dia langsung pergi dari sana. Sekembalinya ke rumah, Nina malah dimarahi oleh Alex karena kehilangan $7.000 yang sempat dia dapatkan. Terlihat meskipun Alex mencintai Nina, namun dia sama sekali tidak menghargai perasaan Nina yang telah bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga. Di kampusnya, Nina curhat mengenai Sergei pada temannya. Sementara Sergei terus saja melamun dan membayangkan kesemiwingan bodi Nina dan semakin ingin mendapatkannya dan ingin merasakannya. Suatu hari Alex menerima kembali surat peringatan dari pihak bank dan kali ini mereka benar-benar mengancamnya bahwa jika Alex tidak membayar tepat waktu, maka Alex akan segera dipenjarakan. Seketika Alex pun sangat tegang. Nina yang tak tega melihatnya berniat membantu dengan cara apapun. Maka dari itu dia menelpon Sergei dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita mereka pun bertemu dan karena sudah tahu sama tahu mereka pun segera mencari Oyo terdekat dan perpusrengan Mobile Legends bertemakan utang piutang pun terjadi. Ketika tiba di rumah, Alex terlihat kegirangan dan segera menunjukkan surat lain dari bank yang menyatakan jika tanggal jatuh tempo pembayaran diundur selama 3 bulan. Bahkan jumlahnya pun dikurangi. Namun ekspresi Nina lempeng-lempeng aja.
tanpa memberitahukan semua yang telah ia lakukan untuknya. Semakin hari perasaan Nina pada Sergei nyatanya makin kuat. Meskipun dia sempat bimbang dan merasa bingung atas apa yang dilakukannya. Dengan banyak pertimbangan antara logika dan hati, Nina akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Sergei. Dan sekali lagi mereka berdua memukul gendang di Oyo langganan. Mulai dari sana mereka sepakat untuk bertemu setiap akhir pekan dan melakukan permainan rutin. Suatu ketika Nina merayakan ulang tahunnya. Teman-temannya pada hadir dan membawakan hadiah, akan tetapi Nina terlihat lesu dan tidak bahagia lantaran udah lama dia nggak cuci busi sama Sergei. Tanpa ia ketahui jika selama ini Sergei tengah sibuk merawat anaknya yang sedang sakit. Nyatanya Nina udah terlanjur sayang dan kegirangan dengan piston Supra Sergei yang membuatnya sampai nyut-nyutan. Hari demi hari berlalu tanpa kehadiran Sergei di sisinya. Nina semakin tak berdaya hingga jatuh sakit. Hal itu rupanya membuat Alex khawatir dan menjadi sangat perhatian padanya. Hingga Alex yang udah kebelet cuci busi mencoba dengan Nina, tapi tindakan ini malah membuat Nina marah sehingga mereka pun mulai bertengkar. Dan secara tak sengaja Nina keceplosan bilang pada Alex bahwa dia telah berselingkuh dengan Sergei. Mendengar hal ini, Alex sangat marah pada Nina dan langsung mengusirnya dari rumah. Nina yang gak punya tempat lagi pun langsung menelpon Sergei dan menceritakan semua yang terjadi. Dan karena Sergei ini sangat kaya, jadi dia membelikan Nina apartemen baru untuknya tinggal. Nina lalu menelpon Sergei untuk segera datang ke apartemen. Namun saat itu ternyata Sergei sedang kumpul keluarga yang membuat Tamara mengetahui perselingkuhannya. Tapi Tamara tidak marah pada Sergei karena dia sadar jika sudah tidak ada cinta lagi di antara mereka. Dan kemudian Sergei tetap datang ke apartemen Nina untuk pusreng. Sementara itu Alex menjadi frustasi selepas mengusir Nina dari rumah. Kerjanya sekarang hanya obok-obokan sama tuak yang diakhiri dengan adu jotos dengan beberapa orang. Kini Alex sangat menyesal manakala selama bersama Nina selalu memperlakukannya dengan buruk yang berujung perselingkuhan. Di apartemen, Nina bertanya pada Sergei, apakah dia cuma hanya jadi pelampiasan? Dan apa mungkin Sergei mau menikahinya? Sergei pun menjawab untuk tetap tenang walaupun meski bukan istri sah, tapi hatinya tetap hanya untuk Nina seorang. Jawaban itu nyatanya mampu membuat Nina luluh dan tanpa peduli lagi dinikahin atau tidaknya. Yang penting hanyalah untuk terus bersama Sergei di sisa hidupnya. Di suatu malam Nina yang gabut menelpon Sergei dan memintanya datang, tapi rupanya Sergei sedang sibuk dan tak sempat mengangkat telepon darinya. Lalu tiba-tiba bel berbunyi. Nina yang mengira bahwa itu adalah Sergei dengan bahagia membuka pintu, tapi ternyata Alex lah yang datang ke sana dan mengatakan jika Sergei memanfaatkan Nina saja tanpa pernah ada rasa cinta. Nyatanya Nina menyadari hal itu dan malah mengatakan jika dia tidak peduli mengenai perasaan Sergei padanya karena Nina benar-benar mencintai Sergei. Dia lalu membandingkan Sergei dengan Alex yang selama ini tidak memperlakukannya dengan baik, sering membentak dan bahkan sering menyalahkannya saat kondisi ekonomi mereka memburuk. Gak terima dengan jawaban Nina, Alex yang marah berujung pecangkulan. Dan setelah diemprut Alex, Nina menelpon Sergei dan Sergei pun datang. Di sana Nina menceritakan apa yang baru saja Alex lakukan kepadanya. Dia juga memberitahu bahwa dia tengah mengandung anaknya Sergei. Sergei sempat terkejut, namun dengan jantannya dia bilang jika dia akan bertanggung jawab atas kehidupan Nina dan calon bayinya itu. Sergei lalu pulang ke rumah yang ternyata Tamara telah menunggunya. Di sana Tamara mengatakan, terlihat seolah-olah Tamara mengetahui semua yang telah terjadi padahal Sergei belum cerita apa-apa. Tamara dengan perasaan sedihnya menyuruh Sergei untuk pergi dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Beberapa hari kemudian, di malam hari Alex yang baru saja pulang kerja dihampiri dua orang tak dikenal. Yang gak ada angin dan gak ada hujan tiba-tiba mengajarnya. Yang ternyata ini adalah orang suruhannya Sergei sebagai bentuk balas dendam atas apa yang Alex lakukan pada Nina tempo hari. Beberapa tahun berlalu, terlihat Nina sedang memangku seorang anak yang mana itu adalah anaknya dengan Sergei. Terlihat juga Sergei yang kini bisa berbagi waktu untuk istrinya dan juga Nina. Semua berjalan sesuai mereka harapkan, hingga di suatu hari Nina dan Sergei sedang menghadiri sebuah pesta dan ternyata Alex juga ada di acara tersebut. Namun seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka sebelumnya. Nina dan Sergei menghampiri Alex untuk bersilaturahmi dan nampaknya mereka bertiga udah berdamai dengan kejadian di masa lalu. Di tengah silaturahmi itu tiba-tiba Sergei mendapat panggilan mendadak yang mengharuskan dia meninggalkan Nina di acara tersebut. Setelah Sergei pergi, silaturahmi Alex dan Nina berlanjut hingga berakhir di Oyo terdekat.
Entah karena kangen rasa rudal balistik atau apa, tapi faktanya Nina lah yang mengajak Alex untuk berolahraga. Tapi di sana Nina mengatakan jika dia melakukannya sebagai permintaan maaf atas sikapnya yang dulu mengkhianati Alex dan menegaskan jika hal tersebut takkan terulang lagi di kehidupannya. Adegan pun ditutup dengan Nina yang pergi meninggalkan Alex dan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Nah, seperti itu lalu cerita dari film About Love. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.